Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang kecukupan gizi dalam makanan anak. Saya sendiri sebagai moderator atas nama Laila Maulal Irhamni dengan nomor NIM 200110101 dan anggotanya adalah saya sendiri dan teman saya yaitu Leni Hazmi dengan nomor NIM 20011010103. Baiklah, saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang penyusunan menu makan anak usia dini. Sebagai pedoman memiliki bahan makan dan menyusun menu dapat digunakan pada berbagai kelompok bahan makanan untuk menghitung banyaknya bahan makanan yang dibutuhkan. Mutu gizi makanan setiap anggota keluarga harus dapat dipenuhi. Untuk itu, pada waktu penyusunan menu perlu diperhatikan yaitu penggunaan beraneka ragaman bahan makanan dalam menu sehari-hari, dan banyaknya bahan makanan harus dapat memenuhi kecukupan gizi anggota keluarga. Setiap anggota keluarga memperoleh makanan sesuai kebutuhan gizinya. 1. Syarat penyusunan menu anak usia dini, yaitu memenuhi kecukupan energi dan semua zat gizi yang sesuai dengan kebutuhan anak, sesuai dengan umur, aktivitas fisik, dan jenis kelamin. Yang kedua yaitu susunan hidangan disesuaikan dengan pola menu, bahan makanan yang tersedia, dan selera makan anak terhadap makanan. Ketiga, bentuk dan porsi makan disesuaikan dengan daya terima anak, toleransi, dan kemampuan fal anak. Keempat, memperhatikan kebersihan pribadi dan lingkungannya. Kedua, hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan menu, yaitu memperhatikan kombinasi rasa, warna, potongan, kering atau berkuahnya, memperhatikan variasi dan teknik pengolahannya. Ketiga, syarat makanan anak, mengandung semua jenis zat gizi yang dibutuhkan anak, higienis dan tidak membahayakan anak, mudah dan praktis, tidak ada duri atau tulang, seperti pada ikan atau pada daging. Porsi makan tak terlalu besar, makanan cukup basah karena berkuah. Potongan makanan atau ukuran makanan cukup kecil sehingga mudah masuk mulut dan dikunyahnya. Tidak pedas atau berbumbu tajam. Bersih, rapi, dan menarik dari segi warna ataupun bentuk. Cukup bervariasi bahan dan jenis hidangannya. Gunakan alat makan yang sesuai ukuran anak dan tidak berbahaya atau mudah pecah, mudah dibersihkan dan disimpan dengan baik. Keempat, yaitu selingan, berfungsi untuk menambah zat gizi yang kurang diperoleh pada saat makanan utama. Tidak bisa menggantikan waktu makan pagi atau siang karena jumlah kalori yang rendah. Biasanya diberikan pagi pada pukul 9-10 dan sore pada pukul 16-17. Karena selingan ini bisa membantu ketika anak kurang cukup makan dalam makanan pagi dan sorenya. Masalah makan pada anak. Kesulitan makan pada anak merupakan salah satu yang sering dikeluhkan oleh orang tua bila berobat ke poliklinik ataupun ke tempat praktek, dan salah satu gangguan perkembangan yang dapat terjadi pada bayi atau anak sehat. Meskipun kemajuan di bidang kesehatan dan teknologi nutrisi telah sedemikian baik, akan tetapi gangguan makan pada anak masih terus menjadi masalah yang memerlukan penanganan tepat. Gangguan makan diidentifikasikan pada anak yang tidak dapat atau bahkan menolak makan atau minum pada jumlah yang diperlukan untuk mempertahankan status nutrisi yang baik. Proses makanan tidak hanya sekedar melibatkan fungsi anatomi saja, namun juga terlibat di dalamnya peran pengasuh, lingkungan, psikolog, dan kesiapan anak melalui tiap tahapan makan. Salah satu keterlambatan penanganan masalah tersebut adalah pemberian vitamin tanpa mencari penyebabnya, sehingga kesulitan makan tersebut menjadi berkepanjangan. Sekian penjelasan materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemateri kedua atas nama Leni Hazmi akan melanjutkan pemateri pertama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gejala kesulitan makan pada anak. Ada beberapa gejala yang ditimbulkan. Yang pertama, anak akan memuntahkan atau menyembur-nyembur makanan yang sudah masuk ke dalam mulutnya. Terus yang kedua, anak sama sekali tidak mau memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Terus yang ketiga,
anak akan memuntahkan atau menumpahkan atau menepis suapan dari ibunya. Terus yang keempat, anak akan tidak mengunyah tetapi akan langsung menelannya. Terus yang kelima, anak akan kesulitan menelan apabila mengunyah atau menelan makanan. Terus apa sih tanda klinisnya? Tanda klinis atau fisik akibat kesulitan makan yang lama. Ada beberapa yang ditimbulkan. Yang pertama akan berkurangnya laju tubuh kembang, yaitu velocity. Terus yang kedua, rasa lesu atau lemas. Yang ketiga, berkurangnya kemampuan konsentrasi atau berpikir. Terus yang keempat, mudah jatuh sakit atau daya tahan tubuhnya rendah. Selanjutnya yang ketiga, apa sih penyebab masalah makanan pada anak? Nah, jadi penyebab masalah makanan pada anak yaitu ada 2 faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor fisik. Ada beberapa bagian dari faktor fisik. Yang pertama, defisiensi zat gizi, dalam kurung kalori dan protein, defisiensi zat besi. Terus yang kedua, kerusakan gigi geligi. Terus yang ketiga, penyakit bawaan atau kongenital, bibir sumbing, jantung bawaan, penyumbatan atau penyempitan saluran cerna. Terus yang keempat, kelainan neuromotor atau keterlambatan perkembangan otak, retardasi mental. Terus yang kelima, penyakit infeksi akut seperti sakit menelan, dalam kurung faringitis atau tonsilitis, tutup kurung, bentuk pilek dan penyakit menahan atau kronis seperti TBC paru-paru, invertasi parasit dalam kurung cacing. Terus yang keenam, gangguan saluran cerna seperti imaturitas saluran cerna, alergi makanan, terus intoleransi makanan, penyakit koleolik atau Crohn dan lain-lain. Terus faktor fisikis, ada beberapa bagian. Yang pertama, ingin menarik perhatian. Terus yang kedua, orang tua yang terlalu otoriter atau overprotektif atau justru terlalu sibuk sehingga anak terbengkalai atau terlantar. Terus yang ketiga, masalah psikologi, dalam kurung takut berlebihan pada makanan, orang tua yang jauh dari anaknya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengatasi kesulitan makanan pada anak. Apa yang menyebabkan anak kesulitan makan pasti akan dapat mengatasi, yaitu tentang mengatasi kesulitan makanan. Yang pertama, upaya dietetik, yaitu apa sih upaya dietetik itu? Nah, upaya dietetik itu yaitu dengan mengatur makanan dengan bantuan ahli gizi. Apa saja sih faktor-faktornya? Nah, faktor-faktor yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, umur dan berat badan anak. Terus yang kedua, keadaan penyakit anak. Terus yang ketiga, keadaan alat penerima makanan, yaitu seperti gigi geligi, mulut, saluran cerna dan lain-lain. Terus yang keempat, penerimaan anak dan toleransi anak terhadap makanan yang diberikan. Selanjutnya yaitu upaya psikologis. Ada beberapa bagian juga yang saya akan jelaskan. Yang pertama, perbaiki hubungan emosi antara anak dan ibu. Terus yang kedua, ibu hendaknya bersikap sabar, tekun, dan tenang. Terus yang ketiga, ciptakan suasana makanan yang menyenangkan dan bersih. Terus yang keempat, berikan pujian setiap kali anak makan dengan baik dan cukup. Terus yang kelima, gunakan alat makan yang menarik, disukai anak dan sesuai kondisi anak sehingga memudahkan makan. Terus yang terakhir yaitu variasi makanan untuk mencegah kebosanan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.